Pemirsa pecinta kuliner, wisata kuliner kali ini saya akan mengunjungi Bella Vita, sebuah restoran ala Itali yang memiliki sisi eksotis bagi Anda pecinta masakan Itali. Restoran Bella Vita memiliki dekorasi interior yang menarik dengan atmosfer ala Itali yang eksotis, ditambah alunan musik lembut, dekorasi lampu temaram, dan harumnya rangkaian bunga yang menghias meja restoran menambah sisi romantisme ala Itali. Restoran Bella Vita menjadi pilihan yang tepat bagi pemirsa pecinta masakan Itali yang ingin menikmati menu-menu pilihan yang ditawarkan Bella Vita. Selain itu, pemirsa juga dapat menikmati suasana nyaman dibalut alunan musik lembut dan keramahan para waiters Bella Vita. Jika sekali waktu Anda berkunjung ke Jogja, tepatnya jika Anda berada di daerah Jalan Sagan Kidul. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Yuana di sini, tetap di acara wisata kuliner. Sekarang saya udah ada di lounge-nya Bella Vita. Bella Vita itu adalah restoran Itali. Jadi sekarang kita akan mencoba masakan Itali. Gimana sih rasanya masakan Itali di sini? Kan jarang-jarang ada tuh ya di Jogja masakan Itali. Di sini tuh juga atmosfernya kena banget pemirsa. Di sini di lounge-nya agak berbeda sih memang interiornya. Nggak ke Italian, tapi di sini interiornya lebih ke Chinese pemirsa. Nah, daripada saya panjang lebar ngomong nggak jelas gitu, jadi mending kita langsung nyicipin aja rasanya masakan Itali di sini kayak apa. Ikutin saya pemirsa. Pemirsa, sekarang saya udah duduk, ambil tempat duduk. Sekarang kita tinggal nunggu waitressnya aja ya. Ya, malam. Saya mau lihat-lihat dulu menu sini kayak apaan. Aduh pemirsa, di sini bahasa Itali semua dan jujur, oh ya. Oke, makasih. Nah, jujur saya nggak bisa bahasa Itali pemirsa, bingung. Di sini bener-bener semuanya bahasa Itali dan mending daripada saya salah makan, salah rasa, mending saya langsung tanya waiternya aja ya. Ya, aku nih apa ya mbak, kira-kira menu di sini yang andalannya sini dan yang cocok buat aku malam ini. Biasanya yang paling laris di sini ada salmon carpaccio. Salmon carpaccio. Itu fresh salmon, salmonnya dari Norwegia. Jadi nanti ada dressingnya dengan ketumbar. Terus kemudian dikasih olive oil sama daun dill. Oh, gitu. Itu cocok untuk appetizer, fresh dan ringan. Oh gitu. Jadi pemirsa, untuk appetizernya katanya di sini andalannya tuh salmon carpaccio. Carpaccio ya mbak ya. Salmon carpaccio itu dari fresh salmon dari Norwegia pemirsa, dan ada dressing dengan olive oil juga. Nanti kita langsung lihat aja. Terus yang lainnya apa lagi mbak? Ada lagi ravioli. Itu pasta yang paling terkenal di Italia. Oh, dengan spinach. Jadi yang kedua itu ada ravioli juga di sini pemirsa. Ravioli itu pasta yang paling terkenal di Italia. Nah, ntar disajikan dengan apa tuh ricotta? Di dalamnya ada ricotta sama spinach, dan di luar dengan dressingnya sausnya butter. Dalamnya ada ricottanya sama spinachnya, dan nanti ada butternya juga. Nah, kalau kemudian yang lainnya kita mbak juga punya pizza
pizzanya dengan firewood pizza, jadi di oven dengan oven kayu. Dengan oven kayu. Jadi masih Itali banget ya. Jadi pemirsa, pizzanya di sini itu cara bikinnya pun masih Italia banget pemirsa. Jadi nggak hilang Italinya walaupun di Indonesia. Tadi apa Mbak pizzanya yang mana? Yang unik calzone farcito. Itu seperti pizza tapi dengan secret topping. Secret topping gitu ya. Oh, jadi calzone farcito itu toppingnya tersembunyi, tertutup, nggak kelihatan toppingnya pemirsa. Jadi saya penasaran, makin penasaran, unik banget. Oke, itu tadi pizzanya Mbak. Terus tadi appetizernya udah, pizzanya udah, pastanya sudah juga pasta. Dan kemudian main course-nya karena Italian banget, jadi veal ossobuco. Veal itu adalah potongan paha sapi muda. Oh, potongan sapi paha sapi. Di roast sampai benar-benar empuk dan kemudian disajikan dengan green peas. Green peas. Ini buat main course-nya pemirsa. Di sini pilihannya veal ossobuco. Veal ossobuco ini dia dari sapi tapi diambil pahanya. Dan itu katanya tengahnya masih ada sumsumnya. Ntar kita bisa langsung lihat di dapurnya pemirsa. Dan kayaknya enak banget pasti. Nah, itu tadi udah dari appetizer, terus udah sampai appetizer, pizza, pastanya, dan ada sudah sampai main course-nya juga. Sekarang saya mau pilih minumnya dulu pemirsa. Kalau minumnya di sini biasanya apa sih Mbak? Kalau biasanya para tamu sukanya wine. Wine. Jadi emang orang Itali itu kalau makan biasanya minumnya wine. Kalau makannya daging itu biasanya jodohnya wine pemirsa. Jadi di sini juga menyuguhkan wine. Dan wine-nya apa aja Mbak? Wine-nya kita ada Red Chilean, Red South Africa dari Argentina. Juga yang lokal juga ada Balian. Dan ada Italian juga. The most popular Fonse Bintal Carabantes itu enak banget. Carabantes. Ini dari langsung Italia ini. Dari Chili. Oh, dari Chili, Red Chilean ya. Oke, sorry. Jadi di sini itu banyak banget macam wine-nya. Pemirsa, ada Red Chilean itu wine yang dari Chili, dan Red South Africa dari Afrika, of course ya. Dan Argentina juga ada. Dan yang ini yang apa? Indonesia yang kita yang di dalam juga ada, dari dalam itu White Balian dari Bali pastinya pemirsa. Nah pemirsa, sambil kita nunggu, ini di sini udah disiapin grissini, yang kayak batang-batang ini itu namanya grissini, dan dimakannya bersama garlic butter. Jadi aku mau coba dulu ya. Langsung diolesin garlic butter, kita coba kayak apa rasanya. Oke, ini wine-nya pemirsa, Carabantes. Oke. Rasanya kalau untuk di grissininya pemirsa nggak terlalu spesial sih rasanya. Ya wajar rasanya, nggak ini kayak stick apa ya, cheese stick gitu. Dan di sini yang spesial itu justru garlic butternya pemirsa. Rasanya ini garlic butternya nggak encer ya, jadi kental banget garlic butternya. Dan dia rasanya pun nggak asin, rasanya gurih dan apa ya, kayak ada susunya gitu, jadi kental, enak dong pemirsa. Italiano banget. Oke. Nah, ini Carabantesnya tadi, ini tuh termasuk jenisnya sirah pemirsa. Katanya termasuk jenisnya sirah, kalau sirah itu lebih dry dia daripada panjang lebar. Langsung aja ya, aku coba.
memang beda ya, nggak kayak wine biasanya, dan nggak kayak red wine juga, karena ini dia jenisnya sirah pemirsa, jadi lebih dry rasanya dan lebih, kalau buat musim dingin enak ya pemirsa, lebih menghangatkan. Di sini itu di restonya sendiri ya, tempat makannya. Tadi saya udah ke lounge-nya, sekarang saya kan di restonya pemirsa. Di sini tempatnya eksklusif banget dan juga ada live musiknya. Live musiknya di sini sekarang ini jazz. Cuman di sini kalau hari Minggu itu bukan jazz tapi klasik musiknya. Sekarang udah di belakang saya ada live bandnya juga. Alirannya jazz pastinya. Nah, sekarang kita seperti biasa, acara wisata kuliner kita nggak lengkap dong kalau kita nggak terjun ke dapurnya kayak apa. Kita langsung aja ke dapurnya, kita lihat cara buat masakan Itali yang masih pure Itali banget masaknya. Kita lihat langsung aja. Ini jadi bahan bakarnya juga masih pakai ini ya mas, kayu ya. Jadi nggak kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan bahan bakarnya kalau yang masih klasik itu kan arang, misalnya yang hitam-hitam itu. Kalau ini dari Italia tuh dia pakai kayu. Dan ini tungkunya pun didatangkan dari Italia. Di sini ada, jadi pesennya di Italia pemirsa. It's great pemirsa, keren banget. Aku penasaran, boleh megang nggak mas? Boleh, silakan. Wah, megang, penasaran. Empuk dan dingin ya mas ya? Betul sekali. Dingin. Betul sekali, masnya kayak ini kuis ya? Betul sekali. Yeah. Kayak mau acara kuis pemirsa. Betul sekali. Soalnya udah jadi. Capek ya pasti ya? Saya boleh coba nggak mas? Boleh. Boleh coba, aku mau coba. Oke. Koki Itali pemirsa. Terus? Oh, karena dulu saya juga sering seperti ini mas. Tapi saya belum pernah bikin pizza, jadi mending masnya daripada hancur jadinya pemirsa. Ya, sudah terjadi. Proses pembikinannya lumayan lama ya mas ya? Lumayan. Kira-kira? 10 sampai 15 menit. Oh, 10 sampai 10. Ya. Waduh, masnya udah keringetan banget nih karena grogi atau karena panas mas? Karena panas mungkin. Karena panas pemirsa, untungnya. Okay, anyway, I have a nice dinner in Bella Vista, and today I have the tuna fish, and I would say the taste was good. The texture of the cooking was in a very Italian style, and most of all, in this restaurant has a very good ambience, very nice ambience, and make the dinner very much relaxing, and you feel very much that you are in Italy. Udah mau dimasukin ya ini mas? Iya, kan topping lagi. Masih masukin topping, habis ini langsung dibakar. Sorry, aku mau nanya, ini apa tadi mas? Yang mana? Yang ini yang bulat-bulat? Yang bulat-bulat ini namanya black olive. Buah zaitun tadi. Oh, buah Iya, zaitun. Pakai buah zaitun juga. Olive. Emang ya, nggak biasa pizzanya isinya ya. Mau dimasukin ya? Oh, ini nih mau dimasukin pemirsa. Wah, Itali banget nih. Udah dimasukin ya. Panas banget pemirsa. Dan kita tunggu sambil nunggu. Ini nunggu mateng pizzanya. Karena ini membakarnya sekitar berapa? Sekitar 10 sampai 15 menit. Membakarnya 10 sampai 15 menit. Jadi sambil kita nunggu, kita lihat proses masakan yang lainnya pemirsa, oke?
Tetap ikut. Yeah, like the Italian restaurant very much. Come here quite often. I live here in Yogyakarta, and gives me a little bit of home flair. Although I'm from Germany and not from Italy, gives me a little bit of Europe. So very nice place, very nice people, very nice food, very nice wine, very nice music, and yeah, a second home for us here in Yogyakarta. Nah, tadi kita udah lihat cara bikin pizzanya, sambil nunggu pizzanya kayak aku tadi bilang. Sekarang kita lihat proses masakan yang lainnya. Nah, oke, chef, ini kita lagi masak apa ini? Ini kita lagi bikin carpaccio salmon. Carpaccio salmon. Ini ini pure salmon aja. Salmon dia udah dimasak dulu sebelumnya atau? Ya ini salmon ini benar-benar fresh. Kita ambil dari Norwegia, beli dari Norwegia, impor, kita slice, jadi masih mentah. Kita marinate, kita kasih lada garam, kita kasih koriander dengan olive oil. Koriander. Ini fungsinya untuk ketumbar. Oh, ini ketumbar, koriander, pemirsa. Akan menghasilkan rasa yang enak, harum. Terus kita kasih sentuhan dengan dill. Dill. Ini ada dill semacam ya herb lah, semacam herb spice. Oke. Tapi ini berarti ini kan tadi dari fresh ya, dari fresh salmon, pemirsa. Fresh salmon berarti ini atau nggak kelihatan amis gitu, chef? Enggak. Kenapa? Apa yang bikin? Sengaja kita kasih koriander itu untuk menghilangkan amis, dan dengan sentuhan lemon itu akan menghilangkan aroma amis dan akan menambah sedikit rasa asam. Jadi untuk menghilangkan amisnya itu ya dengan lemon sama ketumbar ini, koriander. Jadi mirip-mirip Javanese gitu ya, chef ya. Jadi makannya masih mentah-mentah gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan proses memasak ossobuco conspicel ya. Itulah pemirsa, ossobuco yang tadi saya bilang itu dari daging sapi, diambil pahanya dan masih ada sumsumnya juga ya. Iya. Jadi ini kita sambil pakai juga untuk bawahnya yaitu green peas. Macam bolong gitu. Oh, bolong. Macam bolong. Nah, dikombinasi sama onion sama smoked beef. Oh, smoked beef. Jadi ini nanti bawahnya juga ada green peas-nya pemirsa, kayak kacang polong sama onion sama beef juga. Jadi tadi ossobuco udah beef, tambah smoked beef lagi ya, potongan-potongan kecil gitu tapi. Saya sama Pak Roberto sama Pak Hugo, aku dari Belanda, Pak Roberto dari Italia dan Pak Hugo dari Prancis. Kita mulai November tahun kemarin untuk buat Bella Vita. Ide kita mau restoran pakai makanan sedikit lebih tinggi. Menurut kita bisa makan enak sekali di Jogja, tapi restoran seperti itu belum ada. Dan banyak restoran seperti itu ada di Jakarta, di Bali, tapi di Jogja belum ada. So kita mulai restoran seperti itu. Minta maaf kalau bahasa saya belum bagus sekali, tapi oke. Dari Maret kita buka restorannya. Terus sekarang sudah 5 bulan, kira-kira 5-6 bulan. Nah, ini kita masakan ravioli. Ravioli pemirsa, ini kita sekarang lagi masak apa ini? Kita lagi bikin sausnya dulu. Oh, bikin sausnya dulu. Butter seeds ya. Butter seeds dengan? Butter, jadi kita masak butter dengan seeds ya, sake. Seeds, oh sake.
Sausage. Ini semacam daun yang memang adanya dari luar. Oh, gitu ya. Kita masak, kita campur karena nanti akan menghasilkan aroma yang sangat khas. Khas luar, ya. Sangat khas sekali dengan aroma sage-nya ini. Ini sausnya. Dan Sausnya. ini adalah raviolinya. Oh, raviolinya direbus ya? Kita boil. Diboil. Kita rebus. Ini ravioli itu sangat favorit sekali ya di Italia. Oh. Itu makanan yang sangat favorit. Ya mungkin sama dengan spaghetti. Kayak spaghetti. Tapi ini lebih familiar dan lebih homemade. Oh. Intinya dengan sentuhan tangan tidak memakai besi. Jadi ini yang tadi saya bilang juga ya pemirsa di sana di resto sana, ravioli ini yang paling populer. Yang paling populer ini dan juga katanya chefnya tadi homemade banget. Homemade banget. Oke. Ini mungkin sudah matang, kita sudah bisa matang untuk tamu yang mungkin sudah memesan. Oh ya. Ini udah bisa langsung disajikan pemirsa. Ini udah mateng raviolinya. Oke, langsung ini aja. Tidak ada banyak restoran pakai ingredient tinggi seperti kita punya. Begitu harganya harus sedikit lebih mahal, tapi kualitas tinggi sekali. Juga kita mau restoran pakai konsep pakai sedikit khusus, karena di sini kalau lihat ada 3 kamar, satu restoran 3 kamar, satu kamar untuk makanan, restorannya elegan sekali. Dan pakai juga decoration sedikit tradisional tapi masih elegan, sedikit modern. Terus ada satu lounge. Lounge-nya sedikit khusus, Asian style, tapi campur pakai style Prancis dan modern sekali. Terus ada yang garden, kita untuk sedikit khusus seperti style old time Italian restaurant. We hope, ya kita expect nanti juga di Jogja orang mengerti bisa makan lain juga. Karena di semua mau makan seperti itu menurut kita. Di Jakarta, di Bali juga, kenapa tidak di Jogja? Kita baru buka, so kurang tahu, tapi nanti kita expect juga banyak orang mau makan di sini. Nah, tadi kita udah lihat cara proses masakannya seperti apa, kita udah langsung ke dapurnya. Sekarang kita tinggal tunggu ya, tunggu orderan kita pastinya pemirsa. Nah, ini first food kita pemirsa, hidangan pertama kita salmon carpaccio. Salmon carpaccio, susah namanya. Kita langsung cobain aja gimana rasanya. Kita langsung cobain. Dia memang benar-benar kerasa fresh salmonnya banget pemirsa. Benar-benar masih daging salmonnya masih kenyal-kenyal gitu. Tapi yang saya bilang tadi di dapur pemirsa nggak amis. Ternyata benar kata chefnya, ini nggak amis. The second food kita udah dateng. Ini ravioli pemirsa. Ravioli yang tadi isinya itu ada spinach dan cheese-nya ya. Cheese ya. Kita langsung coba aja pemirsa. Enak banget pemirsa rasanya. Ya, dalamnya jadi ini tuh kayak kulit apa ya pemirsa? Pastel bukan, pizza juga bukan pemirsa. Jadi kulitnya itu kenyal, agak-agak kenyal gitu pemirsa. Dan dalamnya ini seperti ini. Dalamnya itu ada spinach, bayam, sama keju. Enak banget yang ini pemirsa. Pemirsa sekarang ini calzone farcito. Ini pizzanya calzone farcito. Ini
Ini yang tadi dibilang unik ya, bentuknya kayak pastel pemirsa. Bentuknya kayak pastel, jadi yang tadi di dapur itu kita bikin bulat, itu ternyata tadi langsung dilipat dan di kepang-kepang jadi kayak pastel gini. Nah, ini waduh, porsinya gede banget ya pemirsa. Mungkin orang sana makannya banyak ya pemirsa. Kita langsung cobain aja. Berbeda sekali dengan pizza biasanya. Pizza biasanya itu, jujur saya belum pernah lihat pizza yang bentuknya kayak pastel gini pemirsa. Biasanya pizza itu kan rotinya tebel ya, agak tebel. Kalau ini rotinya benar-benar tipis pemirsa. Tipis banget rotinya, ditekuk dan empuk. Empuk, nggak ada garingnya dan empuk. Rasanya dalamnya, meatnya kerasa banget, daging, dan tadi dalamnya daging sama kejunya yang kerasa banget. Nah, ini enak banget pemirsa, patut untuk dicoba. Ini nih yang namanya ossobuco pemirsa. Tadi udah lihat kan cara bikinnya, kita langsung cicipin aja kayak apa rasanya. Bener-bener smoked beef ya, bener-bener smoked beef. Jadi rasanya dagingnya tuh empuk banget dagingnya, bener-bener kayak di presto gitu pemirsa. It's the last time pemirsa, final. Ini adalah dessertnya, namanya panna cotta. Panna cotta ini adalah puding tapi dia atasnya dikasih saus raspberry. Wah, cantik banget ya penyajiannya ya, seperti ini, menggugah, sangat menggugah selera. Kita langsung cobain aja dessertnya. Silky banget, kalau kain ya pemirsa, kalau kain tuh silky, halus banget. Ini kalau ini makanan lembut banget pemirsa, bener-bener lembut banget, nggak langsung glezet, aduh pokoknya lembut banget pemirsa, enak banget. Dan saus stroberinya tuh juga kerasa banget, jadi bener-bener kayaknya bener-bener nggak pakai essence stroberi, tapi bener-bener dari buah stroberi. Strawberry, raspberry ya, sama aja, strawberry atau raspberry gitulah pemirsa. Pokoknya intinya enak banget. Dan jangan lupa buat pemirsa buat nyobain ke restoran Bella Vita ini. Atau kalau pemirsa ada saudaranya dari Itali datang ke Indonesia, dia kangen sama masakan Itali, langsung aja ke Bella Vita. Gimana lagi kalau nggak di sini, masakan Itali yang paling enak. Nah, pemirsa, itu tadi dari awal perjalanan wisata kuliner kita kali ini, masakan Italia. Jangan lupa buat ke Bella Vita, dan sampai jumpa lagi di kuliner berikutnya. Tetap bersama saya, Yuana. Sampai jumpa, bye.